Waktu terus berlalu. Kini Adinda sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Adinda pun tentunya sangat bahagia, karena Adinda merasakan tidak betah saat berada di rumah sakit. Ya, tentu saja tidak ada yang betah. Yang namanya sakit, pastilah tidak akan suka. Namun harus diterima dan harus ikhlas menjalaninya. Sekarang Adinda sudah berada di rumah. Lebih tepatnya sudah berada di kamar dan ditemani oleh Amar. Adinda sendiri sangat bahagia karena di sini Amar begitu perhatian dengan dirinya. Amar begitu peduli dan selalu ada di samping Adinda. Amar membuktikan segala ucapannya. Amar menjadi suami yang sangat baik dan juga sangat menyayangi Adinda. Begitu tulus dan sangat perhatian. Kamu kenapa senyum-senyum begitu sih? Ada yang sakit? Tanya Amar. Dan kali ini Anda membuat senyuman Adinda hilang. Adinda malah mendengkus. Ya kali orang merasa sakit tersenyum. Ada saja sih. Beneran ada yang sakit? Tanya Amar lagi. Ia pun menghampiri Adinda yang tengah berada di tempat tidur. Iya, ada yang sakit, Mas. Mana yang sakit? Amar pun langsung terlihat panik. Jantung Dinda yang sakit, Mas. Kayaknya selalu berdebar saat di dekat Mas Amar. Mendengar hal itu, Amar bahkan terkekeh. Bisa-bisanya Adinda bicara seperti itu. Tapi Amar sangat menyukainya. Kamu mau merayu Mas begitu? Amar menatap Adinda yang terlihat tengah malu-malu. Adinda malah menggeleng. Enggak kok. Kalau tidak merayu, berarti kamu menggoda Mas. Emangnya Mas tergoda? Kali ini Adinda yang balik bertanya. Lagi-lagi Amar terkekeh mendengar hal itu. Satu tangannya terulur dan langsung mengusap kepala Adinda. Kalau Mas tergoda dengan kamu, emangnya kenapa? Ada yang salah ya? Adinda pun lagi-lagi menggeleng. Enggak tahu, terserah sih mau salah apa tidak. Suka-suka Mas aja lah. Kamu ya? Amar langsung gemas dengan istrinya itu. Ya, memang setiap hari Adinda itu selalu menggemaskan. Amar selalu suka dan setiap hari ia dibuat jatuh cinta dengan istrinya itu. Kenapa sih Mas? Adinda menghindar saat Amar ingin mencubit pipinya. Cukup Mas, tambah melar nanti pipinya Dinda kalau dicubit seperti ini terus. Ah, masa sih sayang? Tidak membiarkan Adinda kabur, Amar menahannya dan langsung memeluk Adinda dengan erat. Mas Amar, ih! Adinda pun langsung mengerucutkan bibirnya. Kenapa sayang? Gak apa-apa Mas. Iya Mas, mau tahu gak kenapa Dinda senyum-senyum tadi? Kenapa memangnya? Adinda pun lagi-lagi tersenyum. Karena Mas ganteng. Karena Mas baik. Adinda pun membalas pelukannya Amar dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang suami. Karena malu dia berkata seperti itu. Amar sendiri hanya menggelengkan kepalanya. Adinda semakin hari malah semakin lucu saja. Amar selalu dibuat gemas oleh tingkahnya Adinda. Sudah bisa kembali Mas kamu ya? Kan Mas Amar yang ngajarin Dinda. Bagaimana sih? Setelah itu, keduanya sama-sama tertawa bahagia. Beginilah salah satu tujuan pernikahan. Seharusnya membuat saling bahagia, bukan malah menderita. Adinda sangat bersyukur Amar menjadi suami yang sangat baik dan selalu memperlakukannya seperti ratu. Adinda pun selalu berharap kalau Amar tidak seperti suami-suami yang ada di film.
dan dicerita. Suami yang tukang selingkuh, tukang menyakiti perempuan. Setelah asik bercanda, Amar pun meminta Adinda untuk istirahat. Karena Adinda pun masih dalam tahap pemulihan, tidak boleh terlalu capek juga. Amar pun di sini lagi-lagi menemani Adinda. Bahkan ia memutuskan untuk tidak pergi ke kantor untuk menemani istrinya itu. Waktu terus berlalu, kondisi Adinda pun sudah semua membaik dan bahkan sudah siap untuk pergi ke kantor lagi. Bahkan Adinda sangat antusias untuk pergi ke kantor lagi. Ya, karena tinggal seminggu lagi masa magangnya berakhir. Adinda pun ingin mengakhiri masa magangnya dengan tenang dan tanpa ada masalah dengan orang lain. Adinda ingin berbaikan dan berdamai dengan semuanya. Sebelumnya, memang terjadi sesuatu dengan Adinda, dan sampai saat ini pun masih tidak ada pegawai di kantor yang minta maaf dengannya. Kata Maya, para pegawai memang ada niat untuk minta maaf dengan Adinda. Tapi, katanya Amar yang melarang. Karena kata Amar, Adinda hanya fokus untuk penyembuhan terlebih dahulu. Nanti, kalau Adinda sudah sembuh, mereka bisa menemui Adinda. Sekarang Adinda sudah sembuh, dan sekarang sudah sampai di kantor. Adinda pergi bersama Amar, dan untuk kali ini, Amar tidak membiarkan istrinya itu sendiri. Sesampainya di kantor pun, Adinda pun langsung disambut oleh Maya. Ah, dia memang sahabat yang baik, yang selalu ada untuk Adinda. Ayo masuk, Din. Para pegawai sudah menunggu kamu, dan ingin bertemu dengan kamu, ucap Maya. Masa sih, Maya? Adinda masih tidak percaya, karena sebelumnya mereka semua tidak bersikap baik dengan Adinda. Tapi sepertinya tidak untuk hari ini. Adinda merasakan lebih bahagia, apalagi kalau mereka minta maaf. Iya, Din, makanya kamu temui mereka ya. Kasihan, mereka selalu merasa bersalah dengan kamu. Ya, Adinda pasti akan memaafkan mereka semua. Karena Adinda pun tahu, mereka semua melakukan hal itu karena hasutan dari Neni. Neni yang menyebarkan fitnah kepada Adinda dan membuat para pegawai di sini membenci Adinda. Adinda sekarang sudah berada di hadapan para pegawai. Satu persatu mereka minta maaf, dan Adinda pun dengan senang hati memberikan maaf untuk mereka. Ya, karena tidak ada salahnya untuk memaafkan. Tidak ada untungnya Adinda menyimpan dendam, dan lebih baik memaafkan yang terbaik untuk semuanya. Kita minta maaf ya, Dinda. Kita salah dengan kamu, dan kita seharusnya tidak melakukan hal itu. Kita juga baru tahu kalau kamu itu istri dari Pak Amar. Kita semua benar menyesal dan sangat merasa bodoh. Kita janji tidak akan melakukan hal itu lagi. Tidak apa-apa kok. Aku sudah memaafkan kalian, dan aku senang kalian tidak benci lagi denganku. Kalau kondisi kamu bagaimana? Baik-baik saja kan? Ya, aku baik-baik saja. Alhamdulillah, makanya aku bisa ke kantor lagi. Selamat datang ke kantor lagi, Adinda. Kita janji tidak akan bersikap tidak baik lagi dengan kamu, dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama lagi. Iya, Adinda hanya bisa tersenyum. Untuk hari ini, dia bekerja dengan tenang, tanpa merasa ada yang tidak suka lagi dengan dirinya. Bahkan Adinda pun tidak perlu kucing-kucingan lagi dengan Amar. Kalau mereka ingin bertemu. Oh, semuanya sudah pada tahu kalau Adinda ini adalah istri dari Amar, pemimpin perusahaan ini. Ketukan pintu mulai terdengar, dan Amar pun memerintahkan orang yang berada di depan ruangannya untuk masuk. Masuk saja.
Tidak berselang lama, pintu pun terbuka. Seseorang muncul di balik pintu, dan itu adalah Adinda. "Mas Amar," panggil Adinda. Dia juga mulai mendekati sang suami. Amar tersenyum menatap Adinda. Jujur ia kaget saat Adinda ke ruangannya. Ya, tadinya Amar mengira yang datang ke ruangannya ini adalah Ria, sekretarisnya. Namun ternyata malah Adinda. Sama sekali tidak masalah sih. Malahan Amar merasakan sangat bahagia karena istrinya datang ke ruangannya. Kamu sayang, ada apa?" tanya Amar. Adinda sekarang kini sudah ada di dekatnya. Masuk ke ruangannya Amar, Adinda juga membawa paper bag yang Amar sendiri tidak tahu apa itu isinya. "Gak apa-apa kok Mas, memangnya Dinda gak boleh ke sini?" Adinda malah balik bertanya. "Ya bukannya tidak boleh, tapi Mas heran aja, kan jarang-jarang kamu ada di ruangan ini. Kalaupun ke ruangan ini, pasti urusan pekerjaan, dan itu pun tidak akan lama." Adinda hanya tersenyum mendengar hal itu. Memang benar apa yang Amar katakan, kalau Adinda jarang sekali ke ruangan Amar. Lagian, dia juga tidak ada urusan dengan Amar, karena dia di sini hanya pegawai magang. Satu lagi sih, yang membuat Adinda jarang ke ruangannya Amar, karena takut dikatakan yang tidak-tidak. Karena saat itu tidak ada yang tahu kalau Adinda itu adalah istri dari Amar. Adinda selalu menghindari itu, dan saat Adinda telah menghindari saja, ada masalah yang datang. Apalagi kalau tidak dihindari, Adinda bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, untuk sekarang, Adinda tidak perlu takut ke ruangan Amar lagi, karena semuanya sudah tahu kalau Adinda itu adalah istri dari Amar. Di sisa waktu Adinda di kantor ini, dia akan bebas kalau mau ke ruangan Amar, tanpa ada yang melarang dan mengatakan yang tidak-tidak tentang dirinya. Sudah, jangan dibahas lagi. Mas bahagia kok saat kamu ada di ruangannya Mas. Siapa yang tidak bahagia sih didatangi perempuan cantik seperti kamu? Masa sih Dinda cantik, Mas? Adinda bertanya. Amar pun mengangguk. Iya sayang, kamu sangat cantik. Makanya Mas selalu terpesona dengan kamu. Jadi, karena cantik doang terpesonanya. Kalau Dinda sudah tidak cantik, atau nanti sudah tua, Mas tidak akan terpesona lagi, begitu? Kali ini, Adinda malah terlihat kesal. Bahkan memajukan bibirnya. Ekspresinya minta dicium. Mas kok ngeselin sih? Melihat itu, Amar hanya terkekeh dan geli saja melihat tingkah Adinda yang seperti itu. Tiba-tiba muncul ide di kepalanya untuk membuat Adinda tambah kesal. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Mas terpesona dengan kamu karena kamu cantik. Kalau kamu tidak cantik lagi, bagaimana ya? Mas Amar, ih! Kali ini, mata Adinda sudah berkaca-kaca. Tahu sendiri selama hamil, Adinda sangat sensitif. Jahat, aku kesal dengan Mas Amar. Tidak bisa ditahan lagi. Air mata Adinda sudah membasahi pipinya. Tawa Amar malah pecah. Dia pun langsung memeluk Adinda untuk menenangkan istrinya itu. Amar hanya bercanda dan sama sekali tidak serius dengan apa yang Amar ucapkan. Mau Adinda seperti apapun Adinda, Amar tetap cinta dengan istrinya itu. Yang lebih cantik itu banyak, tapi yang seperti Adinda itu tidak ada. Tidak ada perempuan yang mampu membuat hati Amar bergetar. Hanya Adinda yang tidak ada lagi. Mas bercanda sayang. Mas minta maaf ya. Mas ngeselin ih. Adinda masih saja terlihat kesal.
Mas bercanda sayang. Amar semakin mengeratkan pelukannya. Tidak lupa berkali-kali mencium puncak kepala istrinya itu. Maaf ya, bumilku sayang. Adinda pun melepaskan pelukan dari Amar. Sudah, jangan peluk-peluk terus. Gak enak nanti malah dilihat orang. Oke, sekarang Mas mau tanya dengan kamu. Ada apa ke ruangannya Mas? Tidak mungkin kamu ke ruangannya Mas tanpa ada sesuatu. Iya kan? Adinda mengangguk dan membenarkan apa yang Amar katakan. Iya Mas, benar sekali. Ya sudah, ada apa sayang? Sebenarnya bukan masalah ada apa-apa sih Mas. Hanya saja Dinda mau ajak Mas makan sama-sama. Dinda menenteng paper bag yang ada di tangannya. Dinda sudah beli makanan Mas. Kita makan sama-sama ya. Mintanya. Jadi ingin makan sama-sama Mas nih? Tanya Amar. Adinda pun kembali mengangguk. Iya Mas, mau ya? Kali ini Amar yang mengangguk. Iya sayang. Akhirnya pun mereka makan bersama dengan bahagia dan saling menyuapi satu sama lain. Bukan hanya itu saja, mereka saling melempar canda hingga waktu yang mereka lalui pun tidak terasa. Amar bahagia saat ada Adinda, dan Adinda tentu saja bahagia saat ada Amar di sisinya. Terima kasih ya sayang, Mas sangat menikmati makan siang hari ini. Sama-sama Mas. Waktu terus berlalu. Kini Adinda, Maya dan Riko hari ini mengakhiri masa magang mereka. Setelah 3 bulan berada di kantor ini, dan kini mereka saatnya kembali ke kampus. Pagi ini, sebelum mengakhiri masa magang mereka, baik Adinda, Maya dan Riko berpamitan terlebih dahulu kepada rekan-rekan kerja mereka. Mereka pun mengakhiri masa magang dengan bahagia dan tidak ada masalah lagi. Semuanya terima kasih atas pelajaran berharganya ya. Sampai bertemu lagi, ucap Adinda kepada seluruh pegawai di sini. Ya, kita yang harusnya berterima kasih dengan kalian bertiga. Karena ada kalian bertiga, banyak membantu pekerjaan kami. Sekali lagi terima kasih, sahut salah satu pegawai di sini. Ya, sama-sama. Adinda tersenyum menanggapinya. Tapi sepertinya kita hanya berpisah sementara. Karena kalau Adinda, dia istri dari Pak Amar. Terus Maya dan Riko pun sepertinya kalau lulus dari kuliah akan kembali bekerja di sini. Mengingat pekerjaan kalian itu sangat bagus. Dan Pak Amar pun sepertinya sangat puas dengan pekerjaan kalian. Adinda lagi-lagi tersenyum mendengar hal itu. Apa yang mereka katakan memang benar kok. Tentang Maya dan Riko yang akan bekerja di kantor ini. Amar sudah mengatakannya dan janji akan merekrut Maya dan Riko lagi. Kalau seperti itu, amin. Maya pun sangat antusias. Karena siapa yang tidak ingin untuk bekerja di sini? Ini pun salah satu impian dari Maya juga. Kalau benar, aku pasti akan sangat bersyukur. Ya kan Riko? Riko pun hanya mengangguk. Iya. Setelah itu, mereka semua berpelukan sebagai bentuk perpisahan mereka. Semuanya berteman baik dan tidak ada masalah lagi antara mereka semua. Semua damai dan saling mendoakan satu sama lain. Bersambung.